Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita kebaktian online GSJA Ana Zopreo. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Walau waktu-Mu waktu yang terbaik dalam hidup kami. mudah dimengerti. Lewati cobaan, Ku tetap percaya tetap percaya waktu yang terbaik. pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, Menikmati bait-Mu. menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, Ya, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. oh, ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap Inilah pernyataan di kami. sini. Kami mau terus tinggal dalam bait Tuhan. Menikmati kuasa-Mu, bait-Mu. menikmati realita-Mu Tuhan. Ya, Ku ingin
memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Oh, ya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggal dalam bait-Mu, kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia, Amin. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, Ya. tidak ada yang perlu kita takutkan. Selama kita dalam rencana Allah, Ya. selama dalam rancangan Allah, Ya. semua mendatangkan kebaikan. Amin. Semua mendatangkan kebaikan. Amin. Biarlah kita terus tinggal dalam rencana Allah yang penuh dengan kemenangan. Yes. Sikirili pasang bukiri begini. Bila Kau izinkan Sesuatu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinkan diri kita Semua bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik dalam hidup kita. Waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. telah tiba waktu. Akhir segala sesuatu dalam kehidupan kita dalam rancangan Tuhan adalah akhir menuju kebaikannya. Haleluya. Waktu Tuhan. Waktu Amin. Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan. Yang terbaik. Walau kadang tak dapat kami mengerti Tuhan. Haleluya. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya. tetap percaya waktu Tuhan Oh, pasti yang haleluya. terbaik. Bersama-sama katakan. Waktu Tuhan Oh ya. pasti Amin. yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi bersama-sama. Waktu Tuhan Oh ya. pasti Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau punya waktu yang terbaik. Ya, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu
hidup dalam kesehatan ilahi, sukacita dan sejahtera meskipun pandemi belum berakhir ya. Saya percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik buat kita semua, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi ya. Percayalah segala sesuatu ada waktunya, dan pasti Tuhan memberikan waktu yang terbaik, keadaan kondisi yang terbaik. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersukacita apapun yang terjadi, kami berterima kasih karena Engkau punya waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh hikmat, wahyu, pengertian akan Tuhan tercurah atas kami semua, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan itu mencetak hidup kami, membentuk hidup kami, sehingga kami memiliki dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus yang penuh kuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul hati yang tak terisolasi. Hati yang tidak terisolasi. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar istilah isolasi, karantina, PSBB, ODP, PDP dan sebagainya ya. Nah, saya tidak akan membahas itu semua ya, karena saya bukan bagian di situ. Cuman saya akan menyampaikan hati yang tidak terisolasi ya. Nah, definisi isolasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pemisahan satu hal dari hal lain. Jadi pemisahan ya. Atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain. Atau juga pengasingan. Pemencilan dan pengucilan. Jadi intinya ya dipisahkan begitulah ya. Nah, kalau hati yang tidak terisolasi itu artinya apa? Hati yang tidak terisolasi adalah hati yang tidak mengalami pemisahan. Hati yang tidak merasa terpencil. Hati yang merasa tidak terasingkan. Dengan kata lain, hati yang tidak terisolasi ini bebas, merdeka, tidak ada hambatan apapun juga, tidak ada ganjalan apapun juga, bisa melakukan apapun. Nah, itu hati yang tidak terisolasi. Sebelum lebih lanjut Bapak Ibu, mari kita akan buka dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadapkan penguasa. Nah, ini perlakuan yang tidak menyenangkan ini, seret menyeret. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Nah, ini bicara mengenai fitnah, mereka difitnah. Dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Nah, ini bicara mengenai semua orang memusuhi Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ini berbicara mengenai hal-hal yang mempermalukan dan mereka melukai secara fisik. Ini kondisi keadaan Paulus dan Silas waktu itu. Padahal Paulus dan Silas tidak melakukan dosa apapun. Namanya dia melakukan hal yang mulia, pemberitaan Injil. Lanjut lagi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, ini diisolasi, dipisahkan, dikucilkan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini disebut PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang saya baca tadi, saya menemukan ciri hati yang tidak terisolasi dari Paulus dan Silas.
Ya, meskipun Paulus dan Silas dipenjara, difitnah, didera, dipasung, dimasukkan penjara yang paling dalam, secara fisiknya dipenjara, tetapi hatinya tidak terpenjara, hatinya tidak terisolasi, hatinya tidak mengalami ikatan, hatinya merdeka, bebas. Ya, jadi ciri hati yang tidak terisolasi adalah yang pertama, hati yang dibentuk dan dicetak oleh pola firman, bukan pola dunia. Hati yang dibentuk dan dicetak oleh pola firman, bukan pola dunia. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 tadi, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kata tetapi itu kata penghubung yang artinya ada sebuah pertentangan, perbedaan, ya. Jadi ada sebelumnya kemudian tetapi, jadi ada pertentangan. Sementara mereka didera, sementara mereka dimasukkan penjara, sementara mereka mengalami kesakitan fisiknya, tetapi mereka bernyanyi, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Nah ini, kenapa Paulus seperti itu? Kenapa Silas seperti itu? Karena dia dibentuk, dicetak oleh pola firman. Kalau dibentuk, dicetak pola dunia, kalau serupa dengan dunia, ya maka dia ya kecewa, terluka, bersungut-sungut. Itu pola dunia itu cara-cara dunia. Tapi Paulus tidak memakai cara dunia, dia pakai pola firman. Ya. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat-ayat ini yang menulis adalah Paulus. Kata serupa itu dalam bahasa aslinya suskematizo. Artinya apa? Artinya menyesuaikan diri dengan pola orang lain, baik dalam pikiran dan karakter, sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi suskematizo itu pola. Seluruh benda di dunia ini semua ada polanya. Baju ini ada polanya, kursi, meja dan sebagainya ada polanya, gelas, piring dan sebagainya semua ada polanya. Nah, manusia juga dibentuk dari pola. Nah, polanya ada dua, pola firman dan pola dunia. Paulus memberikan firman, janganlah kamu menjadi serupa, janganlah kamu dibentuk dengan pola dunia. Jadi Tuhan mau melalui Paulus ini supaya kita dibentuk, dicetak dengan pola firman, bukan pola dunia. Kalau pola dunia, pasti Paulus bersungut-sungut, kecewa, pasti komplain, boro-boro nyanyi, gak mau itu. Tapi pola firman yang sedang membentuk Paulus. Apa pola firman yang dilakukan oleh Paulus? 1 Tesalonika 5:18 mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini juga yang menulis Paulus. Paulus menulis karena dia sudah mendapat pola firman. Polanya apa? Polanya mengucapkan syukur dalam segala hal, mengucapkan syukur dalam segala keadaan. Itulah yang dikehendaki dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi pola firman adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Pola firman adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Ini yang Tuhan kehendaki. Ketika Paulus mengalami fisiknya didera, pasti psikisnya, kejiwaannya, mentalnya juga kecewa. Tapi karena firman menjadi pola hidupnya,
membentuknya, mencetaknya, maka responnya berbeda. Responnya malah memuji Tuhan. Karena sesuai dengan firman ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba kalau orang yang dicetak oleh dunia, polanya dunia, ya responnya juga respon duniawi. Ketika dilukai ya dia balas melukai. Ketika dia dikecewakan ya dia balas mengecewakan. Karena polanya pola dunia. Tetapi dengar baik-baik. Paulus hari ini mengajar kepada kita bahwa hatinya tidak terisolasi. Walaupun fisiknya terisolasi, walaupun tubuhnya terisolasi, tapi hatinya tidak terisolasi. Karena hatinya dibentuk, dicetak oleh kuasa firman. Sehingga dia bisa memuji Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti itu. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang kita di dalam rangka pandemi atau PSBB atau isolasi, kita nggak bisa berbuat apa-apa ini, ya, semuanya dibatasi ini. Namun hati kita tidak terisolasi. Hati kita bisa memuji Tuhan, hati kita menyembah Tuhan, hati kita bebas, hati kita tidak ada ikatan apapun juga. Sehingga ketika hati kita bebas, hati kita merdeka, maka seluruh keberadaan kita juga merdeka. Hati kita juga dipulihkan oleh Tuhan, karena sungguh-sungguh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terpujilah di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa hari ini untuk Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, kita sungguh-sungguh mengalami hati yang tidak terisolasi, karena kita dicetak, dibentuk oleh kuasa firman. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Ciri hati yang tidak terisolasi yang kedua adalah hati yang selalu memandang fakta rohani, bukan fakta jasmani. Kembali kita lihat dalam Kisah Rasul 16:25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, ciri yang kedua ini Bapak Ibu, Paulus dan Silas memandang fakta rohani, bukan memandang fakta jasmani. Kalau memandang fakta rohani, pasti Paulus akan kecewa, pasti akan terluka, dan tidak mungkin dia akan menyanyi memuji Tuhan. Gak mungkin itu. Tapi yang dipandang adalah fakta rohani. Ya, apa fakta rohani yang dilihat Paulus? Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan demikian dalam firman Allah yang hidup. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Ini yang dipandang oleh Paulus. Fakta rohani itu adalah firman Tuhan. Fakta rohani itu adalah janji Tuhan. Paulus melihat firman Tuhan bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Ya, katanya menarik. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, apa itu segala sesuatu? Ya, dipenjara, terluka, disakiti, itu sesuatu yang sedang dialami oleh Paulus. Tetapi di balik sesuatu itu, Paulus melihat Tuhan sedang memproses, membawa pada kebaikan. Nah, ini yang dipandang Paulus. Bapak Ibu, ayo kita belajar seperti Paulus, memandang fakta rohani. Masalah terbesar kita bukan terletak di masalahnya. Masalah besar kita adalah terletak karena kita terlalu fokus dan memandang kenyataan jasmani yang kita hadapi. Masalah jasmani yang kita hadapi itu kita terus pandang, terus kita pandang, terus kita pandang, sehingga itu membuat kita lemah. Kita nggak memandang fakta rohani. Kita lupa bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil, yang mengasihi Dia. Kita lupakan hal itu. Kenapa Paulus bisa memuji Tuhan? Kenapa Paulus bisa bersorak-sorai melompat di hadapan Tuhan? Ya karena Paulus memandang fakta rohani. Silas, apa Paulus? Kira-kira bagaimana kamu seperti ini? Tidak apa-apa, karena saya tahu Tuhan memproses kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Bagus kalau begitu, ayo kita terus memuji menyembah Tuhan. Nah seperti ini,
Harusnya kita memiliki pandangan rohani. Memiliki pandangan rohani. Bapak Ibu, Pastor Stephen Agustinus mengatakan begini, dalam rencana Bapa selalu happy ending. Kalau belum happy, artinya belum ending. Jadi pastikan terus berjalan dalam rencana Bapa. Sekali lagi, dalam rencana Bapa selalu happy ending. Kalau tidak happy, berarti belum ending. Pastikan terus berjalan dalam rencana Bapa. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Tetapi yang saya tahu, Tuhan membawa happy ending dalam kehidupan kita. Ya, pastikan terus berjalan di dalam rencana yang besar. Kita contoh Paulus dan Silas ini. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak fokus kepada yang jasmani, tapi dia fokus pada rohani, pandangan rohani. Ketika dia melihat pandangan rohani, dia melihat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ketika kita memandang pandangan rohani, kita melihat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Entah masalah pribadi, rumah tangga, ekonomi, dan pandemi seperti ini, pastikan kita memandang hal yang rohani. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Terpujilah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ciri yang ketiga, hati yang tidak terisolasi adalah hati yang penuh pujian. Penyembahan dalam segala kondisi dan keadaan. Jadi meskipun Paulus dan Silas di penjara, sakit, ya, didera, tapi hatinya ini penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan. Ya. Kisah Rasul 16:25 tadi, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Menarik di sini, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tentu saja ketika nyanyi bukan pelan-pelan, tentu saja ketika menyembah Tuhan bukan bisik-bisik, tapi dia kencang. Sebelum pandemi ini, saya setiap hari Jumat itu ke Rutan Wonosari. Ya, sudah hampir 12 tahun rutin setiap Jumat saya ke Rutan Wonosari. Dan saya perhatikan dari kamar satu ke kamar yang lain itu ada sel-sel dan sebagainya, itu jauh-jauh. Nah, kalau sampai orang yang di sini ngomong sampai kedengaran sampai sana, berarti ini ngomongnya kencang. Artinya kalau di sini katakan dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, artinya Paulus tidak bisik-bisik ketika memuji Tuhan. Paulus tidak pelan-pelan kita memuji Tuhan. Ketika memuji Tuhan dia suara dengan kencang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus sungguh-sungguh hatinya tidak terisolasi dengan penjara, dengan sakit penyakit, dengan apa yang sedang dialami, dengan tubuh jasmani yang sedang dialami. Namun hatinya penuh dengan pujian, penyembahan, bahkan dengan antusias. Kenapa? Karena hatinya tidak terisolasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran mengenai penyembahan, ya. Yang pertama, menyembah itu bukan sebuah acara yang dihadiri, tapi gaya hidup setiap hari. Bukan acara yang dihadiri. Oh, aku mau ada acara praise and worship, pujian dan penyembahan. Bukan begitu. Tapi penyembahan itu sebuah gaya hidup. Paulus memuji Tuhan, menyembah Tuhan bukan di gereja. Paulus memuji Tuhan, menyembah Tuhan di penjara. Bukan pakainya bagus, tapi ditelanjangi. Firman Tuhan ini mengatakan. Dalam kondisi seperti dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan sebuah acara yang dihadiri, tapi gaya hidup setiap hari. Gaya hidupnya bagaimana? Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengucapkan syukur dan segala hal, tidak bersungut-sungut. Contoh konkret Paulus dan Silas. Ketika di penjara dengan kondisi yang didera seperti itu, dia bisa memuji Tuhan, mengucapkan syukur. Puji Tuhan, haleluya. Nah ini kita contoh ini, ya. Yang kedua, penyembahan itu tidak memiliki motivasi pribadi, tapi karena mengasihi. Jadi pastikan Bapak Ibu,
Kita mencontoh Paulus dan Silas ini. Ketika menyembah Tuhan tidak memiliki motivasi, tapi dia mengasihi. Ya. Tadi sudah kita baca, ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu ada gempa bumi. Ada gempa bumi, pintu penjara terbuka, bahkan pasungan ini terbuka, belenggu terbuka. Wih, saya bertanya, apakah ini kerinduan Paulus sehingga dia memuji Tuhan? Enggak. Apakah ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, Paulus opolas, ayo kita memuji Tuhan supaya kita lepas? Apa seperti itu? Enggak. Ketika Paulus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ketika Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia tidak punya motivasi supaya lepas dari penjara. Maaf kalau saya bilang gini, ada banyak orang Kristen ketika memuji Tuhan ingin dapat berkat, ingin disembuhkan, ingin dapat kemenangan, kelimpahan urapan. Maaf. Ketika Bapak Ibu dan saya menyembah Tuhan dengan motivasi seperti itu, motivasi kita adalah motivasi yang dangkal. Pastikan kita ketika menyembah Tuhan, hati kita karena mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Yang ketiga, kebenaran penyembahan yang ketiga. Menyembah itu berkorban dan memberi, bukan supaya diberkati. Ketika Paulus menyembah, dalam kondisi di mana? Di penjara. Dalam kondisi bagaimana? Didera. Dalam kondisi bagaimana? Dipasung. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia masih bisa menyembah. Inilah yang saya sebut menyembah itu berkorban. Acap kali ada banyak orang Kristen, ngapain menyembah? Saya sedang punya masalah. Ngapain menyembah? Saya sedang punya pergumulan. Ngapain menyembah? Kebutuhan saya banyak. Jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki sebuah konsep yang benar tentang penyembahan. Hati yang tidak terisolasi adalah hati yang bebas menyembah Tuhan, yang bebas memuliakan Tuhan, yang sungguh-sungguh rela berkorban. Waktu, tenaga, bahkan seperti Paulus dan Silas ini. Bagi Paulus, susah bagi dia menyembah Tuhan. Mungkin ngomong sama Silas, Silas, kamu sakit enggak? Sakit banget nih. Kamu sakit enggak, Paulus? Aku juga sakit. Kalau kita menyembah Tuhan bagaimana? Ayo, siap. Bener kamu, ayo siap. Ini berkorban namanya. Ini berkorban namanya. Ketika ada tantangan, kesulitan dan sebagainya, bisakah kita seperti Paulus dan Silas? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki hati yang benar-benar merdeka. Yang berikutnya, yang keempat, penyembahan itu tidak ada alasan yang tepat untuk tidak menyembah, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tidak ada alasan yang tepat untuk tidak menyembah, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Paulus bertanya pada Silas, Silas, apa Lus? Kira-kira kalau kita menyembah Tuhan bagaimana? Ayo, tidak apa-apa. Kita menyembah Tuhan. Loh, kamu nggak sakit? Sakit. Kamu nggak kecewa? Kecewa. Tapi lupakan saja itu. Mari kita menyembah Tuhan. Dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau melihat alasan, banyak alasan Paulus dan Silas untuk tidak menyembah Tuhan. Tetapi alasan itu tidak dijadikan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak menyembah Tuhan. Aneh. Ada banyak orang Kristen yang begini. Tidak ada alasan, tapi dibuat banyak alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Tetapi kita belajar dari Paulus. Paulus ada banyak alasan, tapi tidak dipakai sebagai alasan untuk menyembah Tuhan. Banyak orang Kristen sekali lagi, tidak ada alasan, tapi ada aja alasannya. Ayo kita menyembah Tuhan. Lagi sakit Pak, ayo kita sungguh-sungguh. Capek Pak. Banyak sekali alasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajar kepada kita, tidak ada alasan pun tidak dianggap sebagai alasan. Berikutnya, yang ke-5. Menyembah itu akan mengubahkan karakter. Ya. Bapak Ibu, ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan,
memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu hal yang luar biasa, itu perubahan sedang terjadi. Bapak Ibu dan saya pasti tahu siapa Paulus sesungguhnya, bagaimana latar belakangnya. Bahkan Alkitab mencatat dalam kegiatannya sehari-hari dia menganiaya orang yang hidup dalam jalan Tuhan. Kegiatannya saja menganiaya, memasukkan penjara orang-orang Kristen zaman dulu. Kristen mula-mula, Pauluslah kegiatannya memenjarakan mereka. Sekarang Bapak Ibu, Paulus rela dipenjara. Inilah yang disebut perubahan. Kenapa bisa berubah seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena Paulus hidup dalam penyembahan. Orang yang suka menyembah Tuhan pasti ada sebuah perubahan hidup. Minta maaf kalau saya ngomong begini. Jangan bilang engkau suka menyembah kalau hidupmu gak ada perubahan. Jangan bilang engkau setiap hari menyembah 7 jam, 4 jam dan sebagainya kalau hidupmu tidak ada perubahan. Ketika kita hidup dalam penyembahan pasti ada perubahan. Karena penyembahan itu akan membentuk kita. Kepada siapa yang kita sembah, kita akan menjadi pribadi yang kita sembah itu. Nah, itulah beberapa hal mengenai kebenaran menyembah. Nah, ketika Paulus dan Silas dipenjara, hatinya tidak terpenjara. Ketika Paulus didera, hatinya tidak terluka. Ketika Paulus disakiti, hatinya tetap tahir untuk menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak menyembah Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah kebenaran yang termeterai dalam kehidupan kita. Kita memiliki hati yang tidak terisolasi. Apapun yang terjadi, kita memiliki hati yang menyembah Tuhan, yang memuliakan Tuhan, mengucapkan syukur dalam segala perkara. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat hati yang tidak terisolasi itu apa? Ya. Akibat hati yang tidak terisolasi adalah mengalami mujizat dan kemerdekaan. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ini kejadian setelah Paulus Silas memuji Tuhan. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika hati kita ini dipenuhi dengan pujian penyembahan, tidak terisolasi, hati kita bebas, merdeka, maka dalam kehidupan sehari-hari kita juga merdeka. Ada banyak perkara-perkara ajaib terjadi, ada banyak kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita hidup di dalam hati yang merdeka. Pastikan hati Bapak Ibu dan saya merdeka. Jangan ada ganjalan, jangan ada kepahitan, jangan ada luka dan sebagainya. Akibat yang kedua, menjadi kesaksian. Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, ini bicara mengenai akibat hati yang tidak terisolasi, hati yang merdeka, hati yang tahir, hati yang tidak ada ganjelan, sehingga secara kasat mata atau dalam kehidupan nyata hidupnya menjadi kesaksian. Contoh begini, bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen menjadi kesaksian kalau hati kita penuh luka, kepahitan, kecewa, tersinggung dan sebagainya? Bagaimana kita akan menjadi berkat? Bagaimana kita menjadi terang? Bagaimana kita menjadi garam dunia kalau hati kita penuh dengan kegelapan seperti itu? Kita belajar daripada Paulus dan Silas tidak mengalami seperti itu. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dari semuanya ini pentingnya kita menjaga hati kita supaya tidak terisolasi. Ya, kenapa hati kita harus kita jaga? Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini memancarkan kehidupan. Kalau hati kita penuh kepahitan, yang memancarkan kepahitan. Kalau hati kita luka, ia memancarkan
kepahitan, sakit penyakit dan sebagainya. Kalau hati kita penuh dengan kegelapan, ya keluar juga kegelapan. Bahasa Indonesia sehari-hari, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati menentukan hidup kita. Firman Allah yang hidup, yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hati itu mempengaruhi Bapak Ibu. Versi mudah dibaca, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu atau hati itu mengendalikan hidupmu. Jadi hati itu memancarkan, menentukan, mempengaruhi dan mengendalikan. Hati ini pengaruhnya besar Bapak Ibu. Jagalah hati Bapak Ibu dan saya supaya memancarkan kehidupan. Terjemahan bahasa Jawa bagus banget. Atimu reksanen kanthi waspada, awet iku adu ing panguripan. Adu itu sumber. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memiliki sebuah sumber kehidupan yang baik, jaga hati. Kalau kita memiliki sebuah kehidupan yang baik, perkataan, pikiran, sikap hidup kita baik, semuanya sumbernya di hati. Bagaimana caranya? Jaga hati kita. Bagaimana cara menjaganya? Hidupi firman Tuhan. Bagaimana caranya? Pastikan kita dibentuk, dicetak oleh kuasa firman. Biarlah pola firman itu yang membentuk kita, sehingga hati kita benar-benar terjaga oleh firman. Amin. Ya, saya akan memberikan kesimpulan dari semua yang saya sampaikan ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulan firman Tuhan hari ini, hati yang tidak terisolasi itu adalah yang pertama, hati yang dibentuk dan dicetak oleh pola firman, bukan pola dunia. Bukan mencontoh orang-orang dunia, tapi mencontoh firman Tuhan. Ya, dibentuk, dicetak oleh kuasa firman. Hatinya sungguh-sungguh tidak dipengaruhi oleh dunia, tidak dipengaruhi oleh kata orang, tapi dipengaruhi oleh firman. Yang kedua, hati yang selalu memandang fakta rohani, bukan memandang fakta jasmani. Hatinya itu memandang kepada fakta rohani. Walaupun mata jasmani melihat kenyataan didera, dipenjara, dibelenggu, tapi Paulus dia memandang fakta rohani. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Hatinya tidak terisolasi. Hatinya tahir, hatinya tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, hatinya penuh pujian dan penyembahan dalam segala kondisi dan situasi. Hati yang tidak terisolasi adalah hati yang penuh pujian. Hati yang sungguh-sungguh tidak terbelenggu, tidak terikat, tidak dipenjara oleh karena keadaan yang ada. Paulus sungguh-sungguh menjadi contoh dalam hal ini. Meskipun dipenjara, meskipun didera, tapi hatinya meluap dengan pujian. Yang keempat, akibat dari hati yang tidak terisolasi ini adalah mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, bahkan kehidupan Paulus dan Silas menjadi kesaksian. Pastikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memiliki hati yang tidak terisolasi, hati yang terjaga, hati yang tidak ada ganjalan, hati yang merdeka dari apapun juga. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Pastikan Bapak Ibu kita sungguh-sungguh memiliki hati yang sungguh-sungguh tidak terisolasi. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi seperti ini, pastikan hati kita tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kekhawatiran, tapi hati kita tertuju kepada fakta rohani, di mana kita bisa melihat segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam rancangannya. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar sungguh-sungguh keberadaan hati kita, hati yang tidak terisolasi, hati yang sungguh-sungguh terjaga di dalam hadirat Tuhan, yang penuh dengan kemenangan, kemerdekaan, yang sungguh-sungguh tahir di dalam rancangan Tuhan yang besar, terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Bila kau izinkan Tuhan, kami berdoa buat setiap kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini. Mungkin karena pandemi ini hati kami ciut, hati kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, sehingga itu berdampak, terpancar dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, aku mendeklarasikan, biarlah roh yang ada dalam diri Paulus dan Silas tercurah atas setiap kami semuanya, sehingga kami walaupun mengalami pandemi seperti ini, namun hati kami tidak terisolasi, hati kami merdeka, hati kami mengalami kelepasan, sehingga mulut kami memuji menyembah Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan, karena kami tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur.